Ayo Sobat Bara, apa kabar semuanya? Kita masih di edisi Jalan-Jalan Kopi Bara dan saya sekarang masih berada di kedai Gandu 17 yang lokasinya di Buduran Sidoarjo, masih bersama dengan sang owner Mas Bimo yang juga selaku pemilik dari kedai Bimo yang biasa dikenal sebagai Warkop Bimo 24 kalau ya betul ya Mas ya. Kedai Gandu 17 dan juga ada Naskor Bimo 24. Oke, Mas Bimo, ada kata 24, angka 24, ada maknanya Mas? Ada. Apa itu 24? Tanggal lahir anak saya yang kedua, iya. Sama bulan nyonya sama saya. Oh gitu ya, bulannya Mas Bimo sama sang istri tercinta, bulan apa ini Mas? Bulan jadian? Bukan, bulan lahirnya. Oh, bulan lahirnya ternyata. Oke. Jadi kalau kalian lihat saya bersama dengan Mas Bimo ya, di edisi minggu lalu kan ada penampilan Mas Bimo di edisi Kopi Bara. Itu bahas kopi. Nah, sekarang ini untuk sesi perdana juga bagi Kopi Bara, kami membahas tentang kulineran. Ini adalah menu-menu spesial dari Mas Bimo di kedai nasi goreng Bimo 24. Bimo 24 ya nasi gorengnya. Ini ada spesial apa ini Mas? Apakah ini mie goreng atau mie Aceh ini? Mie Aceh nyemek. Mie Aceh nyemek. Jadi kalau yang versi Aceh saya naluda loh. Yeah. Sungguh ada naluda. Soalnya apa? Mie Acehnya betul-betul bukan kayak mie instan itu ya. Ini mie Aceh original. Dan juga ada nasi goreng Kebuli. Oke. Mas, kok ada nasi goreng kebuli itu apa? Kebuli itu yang seperti apa? Kita menggunakan bumbu-bumbu rempah-rempah yang berbeda dari naskor yang lain gitu aja. Biar gitu berbeda, ya. Biar unik. Biar unik ya. Iya. Jadi Mas Bimo ini menciptakan menu baru, menu modifikasi lah, nasi goreng kebuli. Ada rempah-rempah spesial yang ada di kedai ini, dan begitu digoreng itu ternyata juga beda, rasanya juga beda. Nanti deh saya cicipi. Saya mau explore dulu deh, Mas Bimo ini memutuskan untuk membuka kedai ini dimulai tahun berapa dulu Mas? Kalau nasi gorengnya 2016. 2016, Ya, 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Kalau kedai Bimonya 2 tahun. 2 tahun. Kenapa yang dipilih nasi goreng sama mie goreng Mas? Apa emang Mas Bimo penyuka atau emang menguasai triknya atau seperti apa nih ceritanya? Nyari yang lebih simpel aja. Oh, simple tapi cita rasanya maksimal Iya. gitu ya. Simple. Oke, karena juga ini saya buka rahasia dikit ya. Iya. Mas Bimo ini mantan chef di sebuah hotel di Surabaya Mas ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir lah. Kalau dengan cita rasa Mas saya dijamin rasanya itu nggak bakal bisa terlupakan gitu ya. 4 tahun berjalan Mas. Adakah cerita yang menarik Mas selama 4 tahun melakukan profesi sebagai pemilik kedai nasi goreng Bimo 24 ini? Suka dukanya seperti apa? Cerita yang menarik sih nggak ada, tapi kita jualan itu intinya menikmati proses. Menikmati proses. Aja. Ibaratnya seperti sungai. Sungai. Di saat Iya. ramai air meluber, di saat sepi seperti sungai. Kekeringan. Oh, disitulah seni berdagang. Oh iya. Saya langsung menggarisbawahi quote-nya Mas Bimo ya. Namanya orang hidup itu nikmati saja prosesnya. Karena banyak di antara kita yang menyerah dulu Mas ya. Oh iya. Baru seminggu buka usaha ikhtiar udah nyerah. Ya. Mas Bimo butuh 4 tahun loh untuk bisa menikmati jerih payahnya. Karena ada ini juga Mas quote ya. Hasil itu nggak akan bisa berkhianat dengan prosesnya, jadi sama-sama nunjang gitu ya. Dan ternyata Mas Bimo betul-betul sudah eksis di tahun keempat. Insya Allah ini juga nanti akan ditampilkan oleh editor saya ini ya. Rame banget suasananya. Ini saya ngevlog ini aja ya, bikin materi ini itu nunggunya 4 jam. Karena apa? Saya sekarang udah sekitar jam 7, itu indahnya udah dari jam 4 tadi ya. Soalnya apa? Dari buka udah sampai jam 7 malam ini nunggu Mas Bimo masak dulu, begitu jeda baru ini ngevlog untuk bisa membahas ini. Mas Bimo, kisah dong bagaimana Mas Bimo dari seseorang yang pertama kali dulu awalnya tidak berprofesi di bidang kuliner sampai kemudian jadi orang yang pakar masak dan luar biasa nikmat masakannya. Ya, apa ya? Karena saya itu intinya hidup itu nggak ada yang nggak bisa selagi kita mau berusaha, itu aja. Jadi semua itu kalau kita berusaha menikmati proses pasti bisa. Nah, prosesnya itu yang kita harus belajar sabar. Oh iya.
Ini quote terbaru lagi dari Mas Bimo ya. Segala sesuatu itu sebenarnya nggak ada yang nggak kita bisa. Kita bisa asalkan belajar dan menikmati proses. Kalau mau bukti, nih beberapa lukisan ini desainnya Mas Bimo semua, betul ya. Ini bukan orang lain Sobat Bara. Ini desainnya Mas Bimo, mulai dari melukis, desainnya sampai eksekusi jadi gambar kayak gini juga semuanya Mas Bimo, luar biasa. Nggak cuman pinter ngeracik bumbu, tapi juga desain kidai seperti ini ternyata Mas Bimo. Seniman apa ya? Seniman luar biasa lah pokoknya gitu ya Mas ya. Masih belajar. Iya, oke Mas. Jadi ternyata Mas Bimo punya kisah yang luar biasa panjang ya. Ini juga sejarahnya Mas. Kalau Mas Bimo juga di awal sebelum kita bikin video ini sempat cerita bahwa ternyata dulu awalnya Mas Bimo bukan seorang yang pinter masak ya, apalah gitu ya. Sekarang jadi pinter masak gitu ya. Dan ternyata tadi belajar. Kira-kira apa yang betul-betul menginspirasi Mas Bimo sampai betul-betul memutuskan untuk wah ini adalah dunia saya, menjadi seorang chef dan memutuskan untuk memiliki kedai sendiri Mas? Nah, dari dulu saya nggak punya rencana. Nggak punya rencana? Nggak punya rencana. Cuman saya itu intinya kalau ada peluang, kenapa nggak kita ambil? Gitu ya. Dan di situ kita mulai belajar, bereksperimen, meracik bumbu, cocok kita jual, nggak cocok kita olah lagi. Kita olah lagi. Oke. Intinya juga ada semacam introspeksi lah. Oh, kok ternyata berarti Mas Bimo ini tipikal orang yang suka menerima masukan dari para pelanggan ya. Mas kurang asin, Mas kurang gurih. Wah, itu mantep ini ya. Oke, jadi 4 tahun mendirikan dan juga menjalankan bisnis kedai nasi goreng dan juga mie. Ini menunya apa aja Mas? Memang ada nasi goreng yang spesial ataukah juga ada menu lagi selain nasi goreng? Banyak. Ada nasi banyak goreng kebuli, ya? nasi goreng mercon, sosis, pentol udang, sosis pentol udang, mie goreng Aceh, mie nyemek Aceh, sosis pentol juga ada. Wah, itu gitu ya. Simple ya, simple tapi hasilnya maksimal. Dan kalau saya lihat juga nih Mas Bimo ya, porsinya pun juga betul porsi saya nih ya. Saya kadang-kadang sering kali dapetin makanan itu Mas ya. Kita rasa itu sebenarnya enak, tapi dikit porsinya. Ternyata kalau Mas Bimo ini sudah enak, porsinya pas untuk ukuran cowok. Untuk ukuran saya sama ukurannya Roy editornya gitu ya. Karena nanti tiap nambah Mas. Jadi habis ini saya makan, editornya juga akan nambah alias embo. Ya, dieksekusi. Oke, dan ternyata kalau saya lihat ini hampir setiap hari Mas ya, nggak pernah sepi pengunjung. Alhamdulillah. Iya, udah 4 tahun ya, bahkan semakin ramai. Apa juga ada konsep layanan antar ke rumah Mas? Rencana ada. Rencana ada ya. Karena kita masih tenaga terbatas ya. Kebanyakan customer ya nyari sendiri sini ya. Mas Bimo ini kan sudah tahun keempat ya, udah berjalan semakin ramai, semakin eksis. Kira-kira ada nggak Mas rencana ke depan? Apakah Mas Bimo akan memperbesar gedenya atau bahkan membuka franchise ini Mas? Kalau rencana saya dari dulu nggak suka rencana. Oh gitu ya, nggak suka rencana soalnya dari tadi udah ngomong ya. Pokoknya easy going aja, enjoy aja. Jadi mau fokus di sekarang dulu. Pokoknya ya Mas ya. Intinya berusaha berdagang, fokus sama dagangan, tidak perlu memikirkan dagangan orang lain. Jadi kita bisa gitu mengkoreksi apa kekurangan yang kita jual. Gitu. Iya, fokus ya. Bukan berarti kalau Mas Bimo katanya rencana nggak nyebut itu berarti nggak punya, tapi masih mau tetap fokus pada yang sekarang dulu ini aja ya. Oke, ini nasi goreng ya Mas. Nasi goreng ini tadi nyebutnya nasi goreng kebuli ya Mas ya, kebuli. Ini sejarahnya apakah juga Mas Bimo dulu memang waktu masih SMA juga suka nasi goreng atau seperti apa ini? Dari dulu. Dari dulu ya Mas. Makanan favorit kecil. Makanan favorit ya. Sampai kemudian memutuskan. Nah sekarang Mas Bimo dari Sidoarjo. Kok bisa meracik mie Aceh yang seperti dari Aceh sana? Nah, dari suka kuliner. Jadi mengkombinasikan antara pengalaman di hotel dan juga dari luar ya. Oke. Mas, kalau kita juga melihat responnya masyarakat nih, terutama di Sidoarjo, yang pertama kali hanya tahu nasi goreng yang biasa secara umum ya nasi goreng merah. Mas Bimo datang dengan menawarkan konsep nasi goreng kebuli dan juga mie Aceh. Gimana Mas responnya dari para pengunjung? Ya aneh aja. Aneh tapi ketagihan. Aneh nikmat ketagihan, nah itu ya. Aneh memang, tapi begitu dicicipi, wah rahasianya ternyata ada di sini ya. Oke, Mas, rasanya nggak lengkap kalau saya juga nggak mencicipi ya. Ini ada 2, ada 3 sebenarnya, teman. Ini yang 2 sama variannya. Saya cicipin dulu yang nasi goreng ya, nasi goreng kebuli. Oke.
nasinya udah kerasa. Ya. Nasinya udah kerasa, bumbunya itu meresap di nasi. Terus pedesnya juga pas, belum secara turuan ya. Iya. Pedes dan bumbunya itu klop banget. Sekarang ke mie Aceh. Saja ya Mas ya, Siap. mie Aceh. Ini kata Mas Bimo nyemat gitu Nyemat, ya. ya. Nyemat. Kuahnya, mie-nya meresap. Resap. Biasanya itu ada mie, nggak tahu mie goreng, mie kuah. Itu mie-nya kalau nggak diaduk dulu, itu nggak kerasa. Tapi Mas Bimo beda banget. Saya coba ambil mie-nya, udah langsung kerasa bumbunya. Nah ini. Yang lebih dikit. Sobat Bara, soalnya ini jatahnya editor. Editornya nanti Pak. Editornya nasi, nanti habis syuting makanya ini saya nasi goreng aja. Nah itu. Terus kalau dari minumannya Mas, nah ini. Kalau minumannya saya memang sengaja ya. Ini bawa produknya Kopi Bara. Jadi saya sudah menuangkan hazelnut kopi. Ini nanti juga masih akan saya cicipi gitu ya. Saya Siap. cicipi gitu ya. Iya. Ini hazelnut dari Barabin. Cocok banget dibuat perpaduan. Habis makan nasi goreng, mie minumnya Barabin by Kopi Bara. Saya pilih yang hazelnut coffee. Oke, ini kalau sehari-hari Mas buka dari jam berapa, tutupnya jam berapa? Kalau bukanya jam 5. Jam 5 ya Mas ya. Tutupnya Tapi jam 4 udah ada yang inden. iya. Soalnya saya sadar butuh waktu 4 jam. Jam 4 nunggu, jam 7 baru bisa bikin video kayak gini. Iya. 7 malam. Tutupnya jam berapa Mas? Tutupnya ya tergantung. Bergantung ya. Kalau habis jam 8, kalau agak lambat ya sekitar jam 11. Jam 11-an ya. Tapi rata-rata ya pokoknya nggak sampai jam 11 sudah rata-rata habis Ya. nih. Tapi kayak gini nikmatnya ya. Oke. Oke deh kalau begitu Mas Bimo terima kasih. Nah ini kenapa saya harus ngomong terima kasih karena yang antri mau dimasak udah banyak ya. Iya. Jadi pastinya juga nanti akan ada episode selanjutnya bersama dengan Mas Bimo. Thank you ya. Sama-sama, ya. Sobat Bara, saya langsung akhir dulu untuk vlog kita hari ini di Sobat Jajan Kopi Bara. Kita ngicipi ada mie Aceh sama nasi goreng kebuli. Jadi Adrian pamit, kita ketemu di edisi berikutnya. Sekarang saya makan nasi goreng dulu, nasi gorengnya Mas dulu, nasi goreng kebuli di Gandu. kedai Kopi Gandu 17 dan juga kedai Naskor Bimo 24. Naskor Bimo 24. Saya makan, kita ketemu lagi di edisi berikutnya.